Jadi kalau misalkan teman-teman belajar teknikal, kan ini bisa kelihatan nih fasenya downtrend. Downtrendnya pun juga udah 2 tahun lebih dari tahun 2019. Apakah teman-teman mau masuk? Masih maksain buat masuk? Kalau saya sih enggak sih. Jadi buat trading juga nggak enak, fundamentalnya juga pasti jelek, teknikalnya pun juga nggak bagus sama sekali. Jadi gak usah lah masuk gudang garam, masuk HMSP juga harusnya sama. HMSP kita lihat nih jangka panjangnya. Masih downtrend. Jangka panjangnya itu masih turun. Jadi teman-teman lebih baik. Masih banyak kok tadi saham-saham yang saya mention kayak di awal tadi, MDKA bagus, Akra bagus, Medco bagus. Itu yang masih bisa lebih banyak buat teman-teman dapat cuan ketimbang ruginya kayak gitu. Kamu nanya. Ada HMSP sama Saratoga ya, kita lihat ya. Saratoganya dia baru aja ngebentuk triangle. Triangle-nya di sini juga solid banget, enak banget dilihatnya. Jadi dia jebol naik. Kalau jebol naik gini berarti udah bukan triangle lagi nih. Dia murni pergerakannya uptrend. Kalau saya lihat mungkin besok koreksi 1-2 hari ke depan koreksi. Kan besok hari Jumat, Senin teman-teman boleh baru masuk. Kalau besok terkoreksi besok turun, let's say 2.700. Kalau teman-teman buru-buru ya udah masuk aja 50% dari total dana teman-teman. Senin average down lagi di bawah kalau misalkan turun. Itu untuk Saratoga. Pergerakannya masih bagus banget. Dari bulan Oktober dia naik terus. Kalau teman-teman mau masuk, oke, sikat aja. BRMS ya, kita lihat ya. BRMS sudah nggak ngebentuk uptrend. Uptrendnya udah jebol nih di sini. Saya panjangin gambar uptrendnya ya. Nah, kan dia masih uptrend nih, tapi uptrendnya makin lama makin kebendung sama resisten di sini nih. Pertama dia harga tertinggi, kan dia awalnya uptrend. Harga tertinggi di range harga 190-an lah. Habis itu dia turun, bergerak uptrend lagi, ngikutin pergerakan trennya. Tapi 190-an dia nggak kuat lagi. Turun lagi, jadinya udah bukan uptrend, jadinya sekarang bergeraknya sideways. Kalau kita lihat secara jangka pendeknya. Nah, sideways-nya pun jadi jelas banget nih. 190 tadi merupakan resisten, 172, 173, atau misalkan 175 ke atas, itu merupakan supportnya. Jadi ini enak nih buat teman-teman trading. Ini mungkin besok akan ada sedikit kenaikan, tapi kenaiknya nggak banyak, let's say 1%, 2%. Habis itu hari Senin pasti bakal koreksi. Koreksinya mungkin bisa sampai hari Rabu, sampai hari Kamis. Teman-teman kalau sudah candlenya hijau, masuk lagi aja. Buat BRMS, candlenya kayak gini, trennya jelas banget. Belinya di range harga sini, jualnya di range harga sini. Ini kalau teman-teman dari dulu yang nanya, mungkin nggak sih kita beli di harga rendah dan jual di harga yang paling tinggi? Ini kelihatan banget nih pergerakannya. Teman-teman kalau mau masuk aja sih katanya terus buat BRMS. Tapi ingat ya, besok mungkin masih bisa naik, tapi naiknya nggak bakal banyak. Senin pasti dia bakal koreksi, kemungkinan bisa sampai Selasa atau Rabu, atau worst case-nya sampai Kamis. Di hari Rabu atau Kamis boleh mulai perhatiin kita masuk gitu. Pegas mau bentuk cup and handle nih. Teman-teman lihat deh. Saya gambarin tapi jelek-jelek aja nggak apa-apa ya. Nah ini. Shred. Nah ini cup and handle kan. Maaf ya gambarnya jelek ya. Ya pokok ginilah. Saya gambarnya pakai mouse soalnya agak ribet. Pokoknya gini nih, kelihatan kan cup and handle-nya? Nah, ini pasti bergeraknya sesuai dengan ini nih. Sesuai dengan si ini. Dari harga sini, let's say sampai sini. Ada potensi naik 5% dari harga sekarang. Kalau kita tarik garis, 5%-nya berarti sampai sini, 2.000 lah. Ya, kalau misalkan kita kasih diskon mungkin di harga 1.900-an, harga tertinggi sebelumnya.
menurut saya masih oke. Hari ini tutup 1900 sampai 1980, 1970 itu berapa persen tuh teman-teman, coba hitung deh. 1900, 3%, 4% untuk saham sekelas Pegas, oke banget loh udah naik 3% gitu. Oke, ADMR sama Wins. ADMR tadi udah saya bahas ya. Dia turunnya itu karena dia keluar dari dari indeksnya MSCI, tapi secara fundamental harusnya bagus. Makanya orang-orang hari ini itu pada nge-buyback lagi, pada nampungin investor-investor atau fund-fund yang kemarin buang barang gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba beli, masih oke. Antam, Bang Berry udah saya bahas ya tadi. Kalau misalkan mau sikat aja terus. Antam tadi juga sudah saya bahas. Potensial upside-nya juga masih ada. Karena story-nya untuk electric vehicle tadi masih baru banget, baru hari kemarin. Jadi kemungkinan dia masih bisa untuk mungkin di atas 2100 lah. Kalau 2180 mungkin terlalu optimis. Ya, let's say sampai minggu depan ke 2140, 2150 untuk Antam tuh masih oke. SMGR. Ini ada yang tanya lucu nih, bro, saham yang bagus untuk window dressing. Orang-orang itu suka mengiranya window dressingnya itu kan di bulan Desember. Ya itu mungkin aja, memang kebanyakan ada window dressing di bulan Desember. Tapi biasanya investor asing itu lebih suka nge-window dress itu di bulan November kemarin. Kenapa? Karena di bulan November itu biasanya akan ada rebalancing dari indeks-indeks, terutama MSCI. Jadi ketika ada rebalancing indeks, itu kesempatan fund manager untuk ngikutin win dress-nya. Jadi makanya kemarin tanggal 30 November itu total transaksi itu di atas 20 triliun transaksi satu hari. Padahal kalau kita ngelihat di beberapa hari terakhir di bulan November, transaksi itu nggak sampai 10 triliun. Baru di akhir tanggal 30 November, MSCI rebalancing, udah pasti orang-orang pada nge-win dress, fund manager pada window dressing di sana. Kasusnya di bulan Desember gimana? Apakah akan ada window dressing lagi? Masih ada potensi ada, tapi biasanya itu nggak bakal semasif bulan November, karena window dressing itu kan biasanya untuk, dalam tanda kutip itu kan untuk mempercantik portofolio saham, bukan portofolio saham ya, portofolio reksadana dari fund manager tersebut kan. Dan kalau kita ngelihat di bulan Desember itu marketnya selalu bergerak hijau, itu juga bukan murni karena fund manajernya aja, tapi biasanya juga karena investor retail yang lagi pada dapat gaji ke-13 ya, dapat bonus, dapat gaji ke-13, itu mereka pada masukin dananya di bulan Desember ini. Jadi lebih pergerakan market itu lebih organik lah, gampangnya kayak gitu. Pergerakan market di bulan Desember itu biasanya jauh lebih organik. Orang-orang euforianya dari Santa Claus Rally-nya itu ada. Jadi untuk para fund manager tadi tidak perlu untuk mempercantik portofolio reksadana mereka untuk yang reksadana sahamnya, karena stok sudah naik sendiri IHSG-nya. Beda kayak bulan November kemarin. November kan pasti selalu jelek nih. Mau nggak mau biar kelihatan bagus kan di window dressingin. Jadi saham-saham big caps-nya diangkat lagi. Nah mungkin kayak gitu ya, sedikit menjelaskan. Kalau misalkan ditanya tetap akan ada nggak di tanggal 31 Desember nanti, tanggal 30 ya hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 31 itu hari Sabtu. Tanggal 30 Desember masih akan ada masih akan ada potensi window dressing nggak? Masih ada. Kalau misalkan ditanya apa, ya mungkin yang paling bisa itu adalah Bank BCA mungkin. Karena yang memiliki kapitalisasi pasar paling besar. Dan juga kan udah nggak ada rebalancing lagi ya untuk indeks-indeks itu. Jadi pasti ya yang main aman kalau mau di win dress mungkin ya kayak BCA, Telkom, Astra gitu-gitu sih yang punya kapitalisasi pasar gede. Gitu. Telkom masih menarik nggak?
secara fundamental tuh harusnya bagus loh. Telkom itu sudah mulai switching dari yang kita tahu, kalau teman-teman trader lama ya, pasti kan nganggapnya Telkom itu adalah saham defensif karena memang secara bisnisnya dia memang sangat-sangat cash cow ya, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat nyantai lah ibaratnya. Udah market share paling besar, udah enak, nggak usah apa namanya ribet-ribet lagi. Tapi sekarang mereka sudah switching dari yang sebelumnya, dari pemahaman kita bahwa Telkom adalah perusahaan atau saham yang defensif, mereka diswitchingin, dirubah menjadi saham yang bersifat value growth. Jadi dalam artian masih memiliki potensi untuk ekspansi. Ini terlihat dari mana? Kelihatan dari anak-anak usahanya. Mtel, Telkomstat, terus apa namanya? Apalagi ya? Pokok banyak lah. Yang paling baru sih kerjasama yang Mtel sama Telkomstat itu yang mereka mau ituin apa namanya satelit yang ada di Indonesia. Terus Telkomnya sendiri juga dia mengembangkan jaringan 5G, mengembangkan fiber optik. 5G itu kan kalau kita lihat memang progresnya masih panjang ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi Telkomnya sendiri, mereka memang sangat-sangat aware dengan ekspansi jaringannya itu. Jadi menurut saya sudah bukan saham defensif lagi. Harusnya sudah mulai menjadi saham value growth. Jadi memiliki nilai pertumbuhan. Tapi masih ada tapinya. Tadi saya ngomongin Telkom itu bagus-bagusnya. Sekarang jeleknya. Kenapa Telkom itu masih tetap turun? Tapi itu disebabkan karena dia investasi di Goto. Investasi di Goto itu di harga yang cukup tinggi. Sekarang Goto harganya berapa teman-teman, lihat deh. Udah di bawah 150, 141 hari ini closing. Akhirnya Telkom itu kalau kita lihat dari laporan keuangan itu pasti akan mencatatkan rugi. Ruginya dari mana? Ruginya dari investasi yang dilakukan terhadap Goto itu tadi. Gitu sih. Jadi menurut saya Telkom itu secara fundamental bagus kalau kita nggak ngomongin Goto. Tapi karena Goto itu ternyata juga euforinya cukup sangat besar, menjadi salah satu katalis juga, akhirnya sahamnya pergerakannya downtrend terus gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah bagus nggak sih kita koleksi Telkom, harusnya bagus. Tapi menurut saya untuk kondisi sekarang jangan dulu gitu sih. Telkom perusahaannya yang cukup bagus, tapi ketika dia ngantongin Goto nggak jadi bagus, udah gampang gitu aja. Ini saya ngomongin secara objektif ya. Saya nggak ngejelekin Gotonya, saya nggak ngejelekin Telkomnya, tapi ya memang pada kenyataannya kan seperti itu. Jadi kita sebagai investor ya to the point aja. Kalau memang ibaratnya dia salah pilih investasi ya harus di apa namanya, di embrace, harus diketahui gitu aja sih. Itu untuk Telkom. Kalau mau beli di berapa, cut loss-nya di berapa? Saya nggak berani rekomendasiin masuk sih untuk Telkom, karena terlalu banyak story atau terlalu banyak noise. Jadi takutnya akan ada pembenaran nih nanti. Saya yakin nih kalau misalkan teman-teman sekarang masuk dengan optimisme yang saya bilang tadi, Telkom perusahaannya bagus, masuk di harga sekarang nih, let's say di harga 3.960 harga closing hari ini. Terus ketika dia semakin turun, let's say udah di bawah 3930, ini merupakan harga terendahnya dia ya, turun di bawah itu, dan makin dalam turunnya, nggak rebound kayak ini, dan makin dalam, misalkan let's say sampai ke 3.800, 3.700, pasti teman-teman akan pembenaran.